Ya, iya Ibu. Disleksia, nah itu dia lambat untuk membaca. Sampai di kelas 5 dia lambat untuk membaca. Sampai di kelas 5. Nah, yang saya terapkan metodenya itu saya menerapkan dengan metode tutor sebaya. Sebaya. Saya mengajarkan ini anak malu dengan saya karena dia dari postur tubuhnya juga udah lebih tinggi daripada saya. Nah, terus akhirnya saya menyuruh temannya untuk belajar bersama dia dengan tutor sebaya. Alhamdulillah akhirnya seperti Kelas 6. ada teman ya. Nah itu juga sama. Dia itu baru bisa membaca itu setelah pas mau naik ke kelas 6. Ketika saya ajarkan untuk membaca, saya bilang Bu, katanya mau. Dia bilang seperti oke, nah kalau begitu Bu Guru minta tolong sama teman kamu yang satu bangku atau yang satu permainan untuk kamu gitu kan, membantu temannya untuk bisa membaca seperti Rahman itu. Akhirnya alhamdulillah setelah saya uji coba lagi ketika mau kenaikan kelas, karena saya sempat mengancam seperti ini, nanti kalau misalnya kamu nggak bisa membaca sampai akhir kelas 5 semester 2 kenaikan kelas, Bu Guru nggak bakal naik kelas nggak bakal dinaikin ke kelas 6. Saya itu seperti itu. Jadi akhirnya mungkin ada kemauan semangat ya, ada dorongan untuk dia biar bisa berusaha. Akhirnya setelah beberapa bulan sih, sekitar 2 minggu menuju kenaikan kelas, laporan sama saya, Bu, saya sudah bisa membaca. Masya Allah. Saya baca posternya kan, akhirnya dibaca di posternya kan kamu aja. Alhamdulillah, berarti langsung bisa. Ternyata pas saya tanya siapa yang mengajarkan kamu, ada katanya teman saya Bu yang satu bangku dengan dia, namanya Iqbal sama Rafa. Jadi setiap istirahat dia selalu ajarkan Bu Rahman membaca seperti itu kan. Akhirnya alhamdulillah itu. Mungkin nanti bisa dilihat saja Di kelas 6 ya. Iya Bu, di kelas 5. Terus 2 tahun yang lalu juga seperti itu. Ada juga. Kebetulan saya selalu menghadapi dua anak yang berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama disleksia, terus yang satunya lagi saya agak kurang mengerti apa itu kebutuhannya, karena ketika belajar itu dia selalu teriak-teriak. Misalnya dia nggak bisa langsung itu termasuk kepalanya iya. Tapi itu termasuk karena saya tidak pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya saya selalu dicampurkan sama dengan digabung sama teman-teman yang lainnya. Saya anggap mereka sama aja, normal begitu kan. Tapi memang sebetulnya kan nggak bisa seperti itu. Harus ada penanganan khusus. Ya. Nah kebetulan itu karena saya juga untuk pendidikan berkebutuhan khusus kan, waktu pas zaman kuliah juga cuma sedikit diajarkannya kan, waktu pas ke SD itu kan cuma hanya sepintas. Terus ketika PPL pun saya tidak PPL-nya di sekolah yang punya pendidikan fisiknya kan tidak ada, karena memang agak susah. Agak susah kalau itu harusnya kan memang dibedakan antara kelasnya, gurunya kayak gitu. Nah itu yang saya yang saya terapkan ketika saya menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik secara kan macam-macam ya berkebutuhan khusus, ada jenis-jenisnya gitu kan. Itu yang saya terapkan. Terus ini juga sama seperti anak kebetulan sudah sekarang kelas 5 ini, perempuan satu. Belum belajar membaca. Kelas 5 ya, kelas 5 ini yang perempuan. Begitu juga saya terapkan metodenya dengan tutor sebaya. Nah, alhamdulillah ini sedikit demi sedikit sudah bisa membaca walaupun masih diejak kayak masih diejak. Alhamdulillah. Ya, ada usaha. Ada usahanya. Mungkin karena sekarang kan zaman teknologi, jadi anak-anak memang itu lebih cenderung itu melihat dengan gambar-gambar yang cepat. Yang instan sekarang. Bu. Kan dari itu alhamdulillah sekarang ini kelas 5 nih Bu. Ini yang saya hadapi nih sekarang kelas 5.
berapa tahun pakai ini Bu? Ya selama 11 tahun. Oh di si kelas ini Bu? Oh enggak, Oh, maksudnya maksudnya umurnya nih ya. kelas 5. Masya Allah, Itu tuh nanti bu guru bagi 11 tahun. Iya, simpan dulu sini silakan. Berarti Jangan dulu ambil sendiri-sendiri ya. Ambil dulu ya. Ya, oke simpan. ya. Maaf ya. Maaf ini minta maaf Joy. Iya. Iya dari kelas satunya ini Bu, semua iya apa yang Via tadi siapa? Diva. Oh, dari berarti pas kelas 4 Dari kelas 1 memang dari kelas 1 memang dari kelas 1 memang nggak pandai membaca, maksudnya nggak pandai belum lancar kalau nggak bisa membaca. Jadi setiap saya suruh untuk membaca selalu nangis, selalu ada rasa ketakutan, pokoknya di setiap sama wali kelas, entah itu dari kelas 2, 3 sampai kelas 4, dari kelas-kelas awalnya gitu kan, selalu kita nangis. Mungkin karena rasa malu, terus mungkin juga ada rasa ketakutan sama wali kelasnya, itu mungkin. Cuman itu saya nggak pernah tanyakan sama anaknya kan kenapa dan bagaimananya ya. Cuman ya itu ketika saya memberikan tugas, silakan kamu baca ke depan nanti untuk diteraskan. Biasa paling iya Ibu, ada ada terasi. saya selalu sengaja untuk suruh dia ke depan duluan gitu kan. Pas dia nggak bisa membaca, dia menangis pasti di depan kelas gitu. Ya, akhirnya saya suruh duduk kembali, terus saya minta untuk teman yang kebetulan dekat dengan rumahnya di sebelah sana untuk ajarkan ini Pak, belajar membaca. Ya, alhamdulillah sampai sekarang udah agak sedikit bisa meningkatnya untuk lancar sih belum. Cuman alhamdulillah udah bisa membaca. Alhamdulillah Ibu. Tunggu dulu ya. Enggak apa-apa Ibu. Apa namanya? Ibu bagaimana dengan teman-temannya yang teman-teman lain yang melihat temannya yang kayak kekurangan begitu? Oh iya. Pandangannya. Kalau untuk kemarin alhamdulillah tahun yang lalu saya pegang Rahman, alhamdulillah tidak ada yang membeli. Iya, karena kan biasanya kalau ada Ya, yang kurang, ada yang teman kurang, kan ada saja yang ada yang membeli ya iya. istilahnya. Terus untuk berapa 2 tahun yang lalu memang ada seperti itu, awal-awal masuk di kelas 5 kan selalu membeli gitu kan, maksudnya apa ya kayak kamu kok belum bisa dimarahin sama orang tua. Saya selalu bertanya, bincang-bincang dulu. Kadang itu waktu saya untuk bincang sama anak-anak paling lama tuh setengah jam. Itu setengah jam. Kadang materi itu kadang nggak sampai tuntas saya selesaikan karena kebanyakan bincang-bincang kan mungkin lebih tepatnya ceramah lah kayak gitu, metode ceramah kan yang saya pakai pagi-pagi. Nah itu saya selalu kasih tahu ke teman-temannya, jangan suka ngebully temen kamu gitu kan. Kamu belum tentu bisa lebih baik daripada dia. Siapa tahu nanti kamu malah yang mohon maaf lebih buruk daripada dia. Soalnya kamu kan menghina dia gitu kan. Itu yang biasa terjadi. Itu yang biasa terjadi. Belum tentu juga nanti kamu bisa lebih sukses daripada temen kamu yang dibully. Saya selalu bilang begitu kepada anak-anak. Itu. Terus kadang saya selalu ibaratkan memberikan contoh kepada anak-anak seperti ini, kayak kemarin contoh kan saya tuh prihatin sekali sama satu juga kan anak saya nih, anak murid saya di sini namanya ada ini Gaisang gitu kan, dia jarang sholat, terus PR-nya tidak tuntas, tidak pernah selesai tugas-tugasnya, dia tidak tuntas itu kan. Yang bu guru beda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya tidak ada. Pasti nanti anak-anak juga bertanya, iya tidak ada. Begitu. Jadi apa yang saya berusaha sebisa mungkin mengenali satu persatu karakter anak-anak. Oh anak ini seperti ini, oh anak ini seperti ini, oh anak ini tidak bisa dikasih begini, oh anak ini harus dikasih seperti ini, gitu. Itu yang saya pelajari dari mereka kayak gitu. Banyak. Kalau masalah membaca sudah cuma lambat kesan dari pelajaran. Ada satu orang. Satu orang. Ada satu orang di sini kelas 6. Ya, alhamdulillah bisa membaca pasien. Oh alhamdulillah. Cuma agak lambat tadi kalau dikasih soal, tuh besok kalau soal. Apalagi soal saja nak tulis, tuh tidak ada jawab. Baru kalau mau bicara begini kayak tidak nyambung nih jadi. Ya, yang lebih tahu itu apalagi yang
sekolah SLB, iya. Iya kita kira tangkapnya tuh ibu ini tuh kelasnya tuh inklusi lebih masuknya tuh SLB, Iya. tapi diarahkan itu dosennya untuk ke SD sekolah kok. umum. Untuk mengetahui kira-kira apakah di SD formal Iya, masih ada ada. kayak siswa yang mungkin lebih memiliki diperhatikan lebih khusus ibu atau dari siswa-siswa lain. Yang kelas 6 tuh tes dari sebelumnya belum kita membaca, bukan guru yang ngajar membaca, dari temannya yang kayak tutup sebaya tuh baku ganti-gantian kasihan, alhamdulillah. Iya langsung bisa. Ya, masih ada kesadaran dari teman-teman. Iya dari teman-temannya waban. Bantu aku bagus itu Bu. Iya. Tapi kalau pembelajarannya di sini itu kayak terkait pelatihanan inklusi, karena ada sekolah di sini Bu, kayak itu pembelajaran inklusi yang diterapkan di sekolah ini belum. Tapi pernah ki pelajaran bu kayak Tidak pernah dulu, Ki. pelatihan, iya tidak pernah. Kalau ya misalkan ada yang satu orang ibu ini yang belum lancar membaca ibu, bagaimana itu kita menangkapi, misalkan ada soal-soal apakah masih tetap mengikut dengan teman-teman lain atau ada yang khusus yang diajarkan ibu yang Tetap mengikut sama teman-teman lain, tapi kita pakai bahasa kayak bahasa Saya- Mandar tuh bahasa Oh, iya. sehari-hari, Iya. bahasa sehari-harinya supaya paham. Oh iya, iya. Iya. Saya kiranya begitu. Iya, apa dia? Kalau anehnya Bu, misalkan yang diajarkan ke yang satu orang ini masih belum paham dengan yang teman-temannya lain, bagaimana caranya ibu itu tadi, apakah ada dukungannya ibu terhadap yang satu orang ini atau tidak dibeda-bedakan? Tidak dibeda-bedakan. Kalau seumpamanya tuh kalau cukup 5 sampai 6 orang yang sudah paham, sudah berapa kali guru jelaskan, kita cukup sebaya saja sama temannya. Iya. Karena kayaknya lebih cepat tanggap kalau dia cukup sebaya. Jadi kalau selama pembelajaran itu Bu, metode apa yang diajarkan ke anak-anak Ibu selama ini? Selama ini ada CJBL yang misalkan masalah kok kadang kita pakai piring, tergantung dari materi. Iya, materi Mengikut ke materi. Iya, mengikut ke materi. Iya. Apakah ada itu yang tidak sejalan dengan itu kayak materi-materinya di bab 1 masih kurang dirasa Ibu? Masih belum dilaksanakan semua, apakah ada yang tantangannya Ibu begitu? Yang kita adakan penayaan kembali. Iya. Bagaimana di kelas 4 ini Bu, bagaimana dengan itu pengalaman yang diajarkan saya baru mengajar Ibu? Apakah masih ada yang kurang membaca dalam menerima pembelajaran Ibu, atau kayak masih ada anak disleksia tidak lancar membaca begitu Ibu? Alhamdulillah kalau di kelas 4 saat ini jumlahnya 2 orang. Alhamdulillah semua lancar membaca, cuman ada satu anak yang mempunyai kesulitan belajar. Nah, ini juga termasuk sebenarnya dalam inklusi itu sendiri. Karena anak ini sebenarnya dari segi maksudnya dia lancar membaca, lancar berhitung, cuma pada saat kan ada itu yang metode di dikte ya itu anaknya itu kayak mungkin kurang bagaimana di dalam pendengaran. Jadi agak kesulitan menerima kalau materinya dibacakan. Jadi dia itu lebih fokus ke tulisan. Jadi pada saat karena ada kadang-kadang waktu di mana anak itu kalau materinya dibacakan tantrum sampai menangis, bahkan sering bukunya dicoret padahal sudah banyak. Jadi mungkin itu salah satu, bukan juga
diseleksi atau apa, karena dia tahu membaca, tahu menulis, dan semuanya aman sampai kini. Cuman yaitu kalau mungkin mendengar iya, agak kesulitan, bukan kurang mendengar, tapi materi yang dia terima dengan umpamanya dikte atau penjelasan itu lebih sukar masuk ke dalam jadi metodenya bagaimana itu diajarkan? Kalau metode secara umum ya saya tidak membedakan antara anak inklusi dengan bukan, karena lagi-lagi jangan sampai ini menjadikan teman itu kan cuma satu dari 27 orang ini. Jadi jangan sampai teman-temannya ya jangan sampai yang satu ini menghambat teman yang lain. Jadi mungkin kalau yang anak biasanya saya konsultasi dengan orang tua ya, dan lebih banyak ke kalau ada penjelasan saya lebih memberikannya buku. Jadi untuk dia baca karena dia sulit menerima pelajaran dengan penjelasan. Jadi saya serahkan saja bukunya sambil saya menjelaskan, dia membaca seperti itu hanya untuk dia. Ya, karena bukunya memang tidak terbatas, jadi untuk penjelasannya kayaknya dia lebih mengikuti daripada teman yang lain yang sudah yang tidak berkebutuhan. Ya, dari pembelajaran inklusi ini Bu, apakah pernah tahu sebelumnya ini inklusi dengan atau pernah ikut pelatihan? Alhamdulillah, kalau saya sendiri kan di sekolah ini pernah ada 3 orang, tapi yang 2 sudah ada guru kelas 1, saya dengan sudah ada yang jadi kepala sekolah 1. Jadi kami pernah menerima 3 orang ini menerima pelatihan di SMP Negeri 4 tentang pembelajaran inklusi. Iya. Pernah kayaknya. Bagaimana sih pelatihan ini? Sebenarnya untuk pelatihan secara maksudnya keberlanjutan pelatihan ini kan, kalau pelatihan orang biasanya kan cuman sekedar materi, pemberian materi saja, kebijakan-kebijakannya apa dari pemerintah, dan itu sudah lama juga sih. Tapi walaupun cuman materi tapi tidak ada tindak lanjut ke sekolah, maksudnya cuma sekedar selesai pelatihan ya sudah. Untuk ke sekolahnya sendiri tidak ada bukan, kalau kita guru ya oke lah bisa, tapi kan kita juga baru, maksudnya tidak bisa langsung dikasih begini, harus ada kayak supervisor begitu yang harusnya berkunjung ke kita sebagaimana ini. Kebetulan pada waktu itu pematerinya dari Jogja, itu siapa namanya itu loh. Iya, jadi untuk konsultasi juga agak susah karena jarak juga jadi enggak langsung di tahun berapa itu Pak Iskandar Bu, zamannya Pak Iskandar, karena dia bang materi juga kepala dinas Pak Iskandar 2000 lamanya awal-awal 2019 barangkali COVID, sebelum COVID 2019 ya. Kalau yang ini satu orang ini bagaimana itu interaksinya dengan teman-temannya? Kalau interaksi karena teman-temannya juga sudah tahu, karena ini kan anak sejak ini kan mereka sama-sama sejak kelas 1. Terus pada saat di kelas 3 memang langsung kelihatan tuh, sudah kelihatan karena mereka juga sudah tahu nih, maksudnya membedakan ini yang kenapa ini seperti ini, kenapa kelakuannya agak beda dengan teman yang lain. Jadi sampai sekarang kayaknya aman-aman jika sejauh ini tidak membeda-bedakan di anak-anak dalam, justru mereka ikut ya tentunya dia tangguh teman-temannya ya, kalau teman duduknya tenangin. Bahkan ada juga yang kan ini anak tidak bisa ditenangkan langsung seperti itu,
Jadi mereka menghindar dulu, sudah agak tenangan, baru. Jadi mereka sudah tahu karena mereka juga sudah sebelumnya tuh di sebelum kelas 4 mereka sudah tahu kalau anaknya begini ya penanganan ya. Jadi selama kelas 9 itu dukungan ibu untuk si anak ini yang suka tantrum. Kalau dari dukungan guru sendiri ya tadi sebenarnya saya hanya perlu konsultasi dengan orang tuanya. Jadi dia juga bertanya bagaimana perkembangan anak saya. Karena anak ini memang betul-betul tidak dalam berbicara. Yang kita kan kalau berbicara ada timbal balik. Ini sama sekali tidak. Ditanya ibu baru. Baik sih kalau bicara maksudnya kadang dia mengerti tapi tidak mau mengungkapkan. Apakah malu? Enggak. Maksudnya karena kalau pada saat jam istirahat kadang dia maju ke meja guru terus bertanya, Bu, ini PR kok Bu. Pemain kalau ada tugasnya ini, Bu ini bagaimana Bu? Tapi kalau pada saat ditanya langsung pada saat pembelajaran, enggak. Enggak ada yang interaktif. Lebih dia yang bertanya ke kita duluan. Kalau Lebih baik kita saya menunggu dia yang bertanya daripada kalau kita yang tanya tidak ada respon. Cuman tunduk, malu, senyum saja. Jadi kalau dia yang ngobrol duluan baru bisa di satu dia ada timbal balik gitu. Seperti itu. Kadang dia saya bilang sama Mama itu untuk sekarang karena mulai nih, maksudnya kalau ada presentasi di depan kelas tidak sama sekali bisa tampil di depan, berdiri di depan bisa maju tapi